warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari kelas reguler Malang, Teknik Sipil, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1, yaitu sejarah K3. Langsung saja penjelasan singkatnya. Sejarah K3. Sejarah perkembangan K3 di dunia. Sejarah perkembangan K3 mulai dari zaman prasejarah sampai dengan zaman modern sekarang. Secara ringkas adalah sebagai berikut. Zaman prasejarah, zaman bangsa Babilonia atau disebut dinasti Sumeria di Irak. Zaman Mesir kuno, zaman Yunani kuno, zaman Romawi, abad pertengahan, abad ke-16 dan abad ke-18. Selanjutnya, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Mondi 2008, keselamatan kerja adalah pelindungan karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Resiko keselamatan merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan dan pendengaran. Sedangkan kesehatan kerja menurut Mondi 2008 adalah kebebasan dari kekerasan fisik. Resiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan. Lingkungan yang dapat membuat stres emosi atau gangguan fisik. Selanjutnya, dasar pemberlakuan. Pemerintah memberikan jaminan kepada karyawan dengan menyusun Undang-Undang tentang Kecelakaan tahun 1947 nomor 33 yang dengan peraturan pemerintahan tentang menyatakan berlakunya peraturan kecelakaan tahun 1947 PP nomor 2 tahun 1948 yang merupakan bukti tentang disadarinya arti penting keselamatan kerja di dalam perusahaan. Selanjutnya, tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja. Program keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk memberikan iklim yang kondusif bagi para pekerja untuk berprestasi. Setiap kejadian baik kecelakaan dan penyakit kerja yang ringan maupun fatal harus dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Rika Ampuh Handiguna 2009. Sedangkan menurut Rizky Argama 2006, tujuan dari dibuatnya program keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Beberapa tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah: 1. Mencegah kerugian fisik dan finansial baik dari pihak karyawan dan perusahaan. 2. Mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. 3. Menghemat biaya resmi asuransi. 4. Menghindari tuntutan hukum dan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada karyawannya. Selanjutnya, penyebab kecelakaan kerja. Menurut Mangkunegara 2008, faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja yaitu: 1. Keadaan tempat lingkungan kerja, ruang kerja yang terlalu padat dan sesak. Pengaturan udara, suhu udara yang tidak dikondisikan peraturannya. 3. Pengaturan penerangan, pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat. 4. Pemakaian peralatan kerja, pengamanan peralatan kerja yang sudah usang atau rusak. 5. Kondisi fisik dan mental pegawai, stamina pegawai yang tidak stabil. Usaha mencapai keselamatan kerja. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai keselamatan kerja dan menghindari kecelakaan kerja antara lain: A. Analisis bahaya pekerjaan, job hazard analysis. Job hazard analysis adalah suatu proses untuk mempelajari dan menganalisa suatu jenis pekerjaan, kemudian membagi pekerjaan tersebut ke dalam langkah-langkah menghilangkan bahaya yang mungkin terjadi. B. Risk management.
Risk management dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian atau kehilangan waktu, produktivitas, dan lain-lain yang berkaitan dengan program keselamatan dan penanganan hukum. C. Safety engineering merupakan pelatihan memberdayakan supervisor atau manajer agar mampu mengantisipasi atau melihat adanya suatu situasi kurang aman dan menghilangkannya. Selanjutnya, D. Ergonomika. Ergonomika adalah suatu studi mengenai hubungan antara manusia dengan pekerjanya yang meliputi tugas-tugas yang harus dikerjakan, alat-alat dan perkakas yang digunakan, serta lingkungan kerjanya. Masalah kesehatan karyawan, kecanduan alkohol, dan penyalahgunaan obat-obatan, dan stres. Nah, tibalah kita di kesimpulannya. Kesimpulan dari penjelasan tadi adalah dari paparan makalah di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Jadi, kesehatan dan keselamatan kerja tidak melulu berkaitan dengan masalah fisik pekerja, tetapi juga mental, psikologis, dan emosional. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu unsur yang penting dalam ketenagakerjaan. Oleh karena itulah sangat banyak berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Meskipun banyak tuntutan yang mengatur mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, tetapi masih banyak faktor di lapangan yang mempengaruhi keselamatan dan keselamatan kerja yang disebut sebagai bahaya kerja dan bahaya nyata. Masih banyak pula perusahaan yang tidak memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja sehingga banyak terjadi kecelakaan kerja. Daftar Pusaka Mondi 2008 Manajemen Sumber Daya Manusia edisi 10, terjemah Jakarta, penerbit Erlangga. Biodata. Dan disitulah akhir dari penjelasan saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.